Eh, Banyak yang bilang kalau kabinet Prabowo itu kebesaran atau kegemukan atau kebanyakan. Ya kalau menurut gue sih belum tentu juga gitu. Tapi kalau dari kubunya Prabowo ya wajar lah karena ini negara besar. Jadi kabinetnya harus besar juga. Bagi gue ya nggak begitu juga gitu. Itu jawaban normatif. Terus gimana? Ya kalau gue ngeliatnya gini ya. Kabinet ini kan ujung-ujungnya juga nanti ke anggaran, pengeluaran gitu loh. Jadi ketika penyusunan anggaran itu kan yang jelas pertama itu adalah dipengaruhi oleh tujuannya. Tujuannya apa kalau di perusahaan itu kan pencapaian laba ditentukan oleh itu tuh. Sehingga nanti anggaran biayanya berapa kira-kira yang realistis. Nah, begitupun kalau di masalah negara ini targetnya walaupun bukan laba, tapi kan ada target-target misalkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dengan menurunnya Gini rasio kan seperti itu. Terus akses pendidikan di mana nanti orang yang berpendidikan rendah itu tingkatnya menurun kan seperti itu sehingga itu pencapaian-pencapaiannya. Nah, jadi kalau buat kabinet Prabowo itu yang banyak itu harus bisa diukur juga dengan target atau apa tujuan yang mau dicapai, target yang mau dicapai kan gitu. Nah, kalau target yang dicapainya itu dengan penambahan jumlah menteri yang bisa dibilang 2 kali lipat dari periode-periode sebelumnya yang cuman maksimal 34 menteri, oke ditambah wamen itu berapa jadinya gitu. Bisa jadikan 2 kali lipat dari yang sekarang sekitar 100 berapa gitu dengan ditambah wamen ya. Berarti targetnya harus 2 kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Kan biasanya penyusunan anggaran itu salah satunya adalah dengan mencerminkan dari anggaran-anggaran sebelumnya. Kalau dengan 34 menteri itu, kalau yang terakhir itu adalah sebesar 5%, tapi misalkan kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya bukan dari yang 5%, tapi dari yang terbaik atau yang paling optimal gitu kan. Misalkan yang paling optimal adalah 6% atau 6,5% gitu, kita ambil rata-rata lah bisa dibilang misalkan 6%, maka paling enggak Kementerian Prabowo itu targetnya paling enggak 12%. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Ini cuma sebagai gambaran. Jadi ketika Prabowo itu menentukan kabinetnya harus ditentukan juga tujuannya, targetnya. Itu kan yang biasa kalau di perusahaan itu kan begitu. Ketika menyusun anggaran itu targetnya yang mau dicapai berapa sehingga kosnya baru dihitung berapa yang paling optimal gitu. Jadi nggak terlalu efisien juga, nggak sampai neken biaya juga karena harus yang realistis. Jangan sampai karena ingin mencapai laba sebesar-besarnya tapi biayanya juga sangat minim juga akhirnya nggak realistis juga nggak, makanya gue bilang tadi kabinet Prabowo itu bisa jadi nggak, bukan bukan gemuk juga gitu kalau selama realistis pencapaian targetnya. Nah, begitu dibikin targetnya juga harus realistis juga, nggak harus muluk-muluk. Misalkan perusahaan kecil itu mau targetnya pendapatannya setinggi-tingginya tapi akhirnya nggak realistis. Itu yang biasa dipresentasiin segala macam, yang kadang-kadang presentasinya juga jadi nggak realistis tapi seolah bagus gitu kan. Jadi harus realistis antara target pendapatan dan target biayanya gitu. Nah itu yang menurut gua, jadi tergantung antara gemuk nggak gemuknya tergantung dari target yang mau dicapai, dan target ini kesimpulannya juga harus realistis. Apakah dengan misalkan di pemerintahan sebelumnya itu, dengan pemerintahan sebelumnya itu kabinetnya 34 bisa mencapai misalkan 6% gitu, apakah realistis targetnya Pak Prabowo itu sampai 12%? Ya kalau gue lihat sih mudah-mudahan sih bisa realistis gitu ya, 12% dengan jumlah menteri yang sekarang. Begitupun nanti kesejahteraan, akses pendidikan, semua itu akhirnya bisa dicapai gitu dengan jumlah kabinet yang sekarang. Oke, itu menurut gue. Itu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.